Halo semuanya, balik lagi bersama gue Revo Gilang Firdaus di channel Revo Gilang. Udah lama nih gue nggak upload. Ya ada kendala kesibukan dan sebagainya. Untuk kesempatan kali ini gue pengen ngebahas terkait uh, bid dan ask, gitu ya, bid dan offer dalam suatu saham. Jadi kalau kita mau beli saham kan ada bid, ada ask, ada itu antrian beli, antrian jual seperti itu ya. Nah, eh, kalau kita mau dapat langsung barangnya itu gimana caranya, kalau kita mau langsung jual barangnya itu gimana caranya, kalau kita mau antre itu gimana caranya, nanti gue akan bahas lebih lanjut. Simak video berikut ini. Intro in. Nah, seperti yang udah teman-teman ketahui juga ya, bahwa kalau misalkan kita anggap dulu ya untuk beli saham ya, buy suatu emiten, suatu perusahaan, itu kita bisa antri, bisa juga langsung beli, langsung dapat barangnya, atau ada juga yang mengatakan HK atau hajar kanan. Nah, itu artinya apa? Jadi ketika kita melakukan klik buy, maka kita akan langsung dapat barangnya tanpa ada antri-antrian. Jadi ketika kita hajar kanan atau HK itu, atau dengan kata kita beli di offer, maka nanti di portofolio kita akan langsung masuk berapa lot gitu saham yang kita beli. Misalkan kita beli satu lot, maka di portofolio kita atau di trade list atau di order list itu langsung done atau match dan langsung masuk satu lot itu ke portofolio kita. Jadi kalau kita antri misalkan itu ada kemungkinan kita kan nunggu sampai harganya menyentuh di harga yang kita set, baru kita done atau match itu barangnya, baru kita dapatkan. Sedangkan kalau HK atau hajar kanan tadi, kita langsung beli di offer, barangnya langsung kita dapat saat itu juga, detik itu juga. Nah, begitupun dengan jual, ketika kita haki atau hajar kiri, kita langsung jual di bid, di kolom bid yang bagian kiri, maka kita akan langsung menjual atau melepas barang yang kita punya. Maka portofolio kita akan berkurang gitu. Misalkan kita punya satu lot, maka ketika kita melakukan haki atau hajar kiri, kita jual di bidnya langsung, maka kita akan menjual, atau ya barang itu ya udah nggak kita pegang lagi, satu lotnya itu udah kita jual ke pasar seperti itu. Nah, namun di sini gue pengen kasih pengalaman gue dan tips dan trik gitu ya, untuk bagaimana untuk melakukan pembelian dan penjualan untuk kondisi-kondisi market yang volatil. Jadi di sini gue ngambil data pada hari Jumat di tanggal 2 Juli 2021. Di situ gue ambil contoh kasus EMTK ya, elang mahkota TPK. Di situ kode emiten EMTK ini, pergerakan harga pada hari Jumat itu tidak begitu fluktuatif, hanya naik beberapa titik, kemudian turun sedikit, kemudian closing price-nya turun sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di harga bidnya itu 2480. Nanti gue tunjukin gambarnya di samping. Sedangkan harga di asnya itu 2490 dan ke bawahnya 2500, 2510, 2520 dan sebagainya. Jadi harga bidnya semakin ke bawah semakin rendah, sedangkan harga asnya semakin ke bawah semakin tinggi. Nah, kalau kita mau beli barang langsung, maka kita akan beli di harga di 2490 dalam hal ini ya. Kita klik buy satu lot misalkan di 2490, maka kita akan langsung dapat barang itu di harga 2490. Sedangkan ketika kita melakukan, misalkan kita mau buy tapi kita mau buy-nya di gue nggak mau di harga 2490, gue maunya di harga 2460 misalkan seperti itu ya. Maka kita akan melakukan antre istilahnya. Kita antri di 2460, itu kan adanya di harga bid ya. Di harga bid kita antre di 2460. Nanti ketika harga 2460-nya berada di kolom as yang paling atas itu, kan sekarang 2490. Nah, kalau 2460-nya ini berada di posisi 2490 itu, maka kita akan done atau match. Artinya barang itu akan kita dapatkan satu lot tadi gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau barang langsung dapat, kita hajar kanan atau hakar, kita langsung buy di 2490, maka kita akan langsung dapat barangnya. Begitu pula dengan kalau misalkan kita mau jual. Kalau kita mau langsung jual, maka kita klik sell-nya satu lot tadi di 2480. Atau kita juga begini, kalau misalkan kita mau jual, misalkan mau jual di 2480, itu bisa langsung sell juga. Tapi kalau kita mau jualnya di harga yang lebih tinggi, misalkan gue mau jualnya di 2540 misalkan.
2540 kan posisinya ada di kanan. Ya kan itu kan 2490, 2500 terus sampai 2540 kan ada di bawah di kanan dan kolom as. Nah, tunggu 2540-nya berada di posisi kiri baru done atau match lah. Barang itu baru terjual ke pasar seperti itu. Jadi ada dua opsi kalau kita mau jual langsung atau mau jual di antre gitu ya. Di antrian sampai harganya naik terus menyentuh di 2540. Nah, itu kondisi yang normalnya seperti itu. Tapi untuk para scalper, untuk para orang-orang yang mau main cepat, di sini mau gue kasih contoh kasus dan bagaimana cara mendapatkan untung ya, bisa buy dan sell dengan cepat, mendapatkan barang di contoh kasus saham ini, yaitu MNC Land atau kode sahamnya KPIG atau KAPIK. Nanti gue juga tampilin di gambar di samping. Nah, KAPIK ini itu kalau kita lihat pagi hari sampai jam 10 gitu ya, itu pergerakannya biasa aja gitu ya, nggak signifikan, nggak cukup fluktuatif, tidak cukup volatil seperti itu. Namun kita lihat ketika jam 11 itu ya, nanti gue muncul gambar di samping, ketika jam 11 itu terjadi, ada pergerakan harga yang langsung rally ke atas dengan cepat itu ya, kelihatannya jam 11 itu langsung naik dengan cepat. Nah, begitu pula setelah istirahat jam makan siang, itu jam 1.30 itu kan open market lagi kan, sesi 2, setengah 2 siang itu open market, dan itu pergerakannya naik, kemudian tidak lama kemudian turun secara drastis itu sebelum jam 2 ya, jadi naik kemudian langsung turun. Sebelum jam 2 pergerakannya seperti itu, dari jam 1.30 sampai jam 2 dia naik langsung turun drastis. Nah, di sini gue pingin menunjukkan bahwa caranya bagaimana sih cara biar kita bisa dapat di jam, khususnya jam 11 yang tadi ya, yang krusial itu, yang dia bisa naik dengan cepat. Di sini gue mengambil data closing price tanggal 2 Juli 2021 KAPIK ini hari Jumat. Jadi harganya di sini itu 118 berada di kiri, 119 berada di kanan. Oke, kalau kita mau dapat barangnya langsung kayak tadi ya contohnya MTK, maka kita akan beli di 119. Oke, kalau kita mau jual barangnya secara langsung maka kita dijual di 118. Oke, sampai situ kita agree ya, kita setuju bersama. Cuman untuk kondisi MTK tadi kan pergerakannya lambat ya, kita lihat tadi di grafik di chartnya juga, di line chartnya memang pergerakannya lambat. Tapi kalau contoh KAPIK ini jam 11 khususnya itu kan langsung cepat ya, maka potensi kita untuk dapat barangnya akan sangat kecil. Kalau kita misalkan 118 di kiri, 119 di kanan, yang atasnya tuh ya, kita klik buy, misalkan satu lot itu ya, KAPIK satu lot di 119, kita klik buy, maka kemungkinan dapatnya akan sangat kecil. Kenapa? Karena pergerakan tadi langsung cepat. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nanti ya, misalkan lihat running trail atau lihat pergerakan saham apapun lah, nanti misalkan kita lihat minggu depan ya, Senin, Selasa, Rabu, apapun itu emitennya. Kalau misalkan saham itu lagi misalkan digoreng atau lagi banyak transaksi lah itu ya, seperti itu ya, pergerakan harganya akan sangat cepat sekali. Maka ketika kita melakukan buy di harga persis di asnya itu yang paling atas 119 tadi, contohnya 119 ya, maka kemungkinan besar kita tidak akan dapat. Begitu pula ketika kita melakukan sell 118, maka kita kemungkinan besar juga tidak akan bisa menjualnya karena pergerakannya tadi sangat cepat. Sehingga gimana sih Bang cara mengatasi hal ini supaya ketika kita tahu saham ini lagi digoreng, ketika kita tahu banyak yang ngebahasnya, ketika kita tahu misalkan ada yang tahu ya bandar masuk dan sebagainya gitu lah ya, gimana sih cara kita biar bisa dapat barangnya supaya kita bisa ikut untung gitu. Nah, caranya kita melakukan buy jangan persis di 119-nya, tapi kita lakukan buy, ini contoh aja ya, misalkan 3 atau 4 tick di atasnya. Misalkan sekarang bagian as kolom bid yang kanannya, kolom as yang bagian kanannya itu 119 yang paling atasnya. Kita lakukan buy 123 atau 124 misalkan. Oke, gua klik 124 satu lot, tep langsung. Maka kemungkinan besar kita dapat itu bakal dapat. Sangat besar kemungkinan kita untuk dapat barang tersebut. Jadi kita klik aja di 124 itu satu lot misalkan. Tep kita klik, nanti di portofolio kita lihat aja nanti bakal muncul satu lot. Nah, cuman ini gini ya. Meskipun harga aset tadi kan 119 kan yang paling atas tuh, kita tadi set buy-nya di 124. Oke.
kemungkinan kita dapatnya itu macam-macam. Kemungkinan kita dapat macam-macam. Bisa di 119, bisa di 120, bisa di 121, bisa di 122, bisa di 123, bisa di 124. Ada 6 kemungkinan. Oke? Jadi kemungkinan, karena pergerakan harganya yang sangat cepat, kita tahu pergerakannya ini di running trend ini muncul terus, kapik muncul terus gitu ya. Kalau kita ngejar pas tuh 119 itu sangat sulit sekali karena dia langsung pergerakannya cepat sekali. Sehingga kita siasatnya adalah cara mensiasati kondisi seperti ini atau kasus seperti ini, kita lakukan buy di yang HK-nya tuh langsung yang jauh 124 misalkan seperti itu, sehingga kemungkinan besar kita dapat. Cuma ya tadi risikonya bisa jadi kita dapatnya di 124-nya, 123-nya, 122, 121 ataupun sebagainya. Yang jelas maksimum 124. Oke. Begitupun dengan sell, oke. Ketika kita sudah punya barang, misalkan kayak tadi setelah kita beli tadi misalkan di jam 11, anggaplah 121 misalkan dapatnya 121, oke. Nah, kita mau sell di setelah break jam setengah 2 tadi, itu kan harga masih agak naik sebelum turun lagi ya. Itu agak naik. Nah, ketika kita mengetahui bahwa harga akan cenderung untuk turun, tadi kan langsung agak turun gitu kan, jam setengah 1 mau jam 2 itu dari jam 1.30 sampai jam 2 naik lalu turun. Nah, pas pergerakan mau turunnya itu kita tahu bahwa terjadi fluktuasi yang cukup tinggi, volatilitas yang cukup tinggi untuk dia ke bawah. Nah, kita bisa melakukan sell di kolom bid yang jangan persis kolom bid yang paling atas. Dalam hal ini kan 118 lah, paling dicontohnya kan 118. Jangan persis di 118, tapi langsung jatuhin aja ke yang bawahnya. Misalkan dalam hal ini 115 misalkan seperti itu. Jadi kita buy-nya tadi langsung tembak yang di atas, sell-nya langsung tembak bagian bawah. Kalau kita ngelihat berdasarkan line chart-nya ya, berdasarkan grafik tadi, berarti kita bisa dapatnya tadi tuh di 100 sekian. Anggap ini contoh aja ya. Contohnya misalkan kita bisa dapat di harga 121 lalu jualnya di 130 misalkan kayak gitu. Jadi kita buy-nya kalau mau hajar kanannya, ketika kita yakin harga bakal naik, hajar kanannya langsung dilewatin banyak, jangan persis di asnya, langsung 3 atau 4 tick atau bahkan lebih gitu ya. Di bagian overnya langsung buy besar, maksudnya range-nya misalkan 119, yang paling kanan atasnya asnya itu 119, kita langsung 124 misalkan seperti itu, dan jualnya langsung yang agak ke bawah, jangan persis di bidnya, karena kemungkinan besar juga kita nggak bisa kejual gitu ya, khususnya yang pakai margin, full margin, max limit, dan khususnya para scalper ya. Jadi langsung ke bid yang agak ke bawah aja, misalkan 3 tick atau 4 tick ke bawah, supaya barangnya bakal langsung kejual. Oke, itu aja sih tips dari gua kalau misalkan khususnya teman-teman yang mau scalping, biar tahu gimana cara dapat barang, cara jual barang dengan cepat, khususnya di saham-saham yang volatilitasnya atau fluktuasinya cukup tinggi. Kalau misalkan yang fluktuasi atau volatilitasnya rendah sih ya itu nggak terlalu masalah ya. Misalkan untuk mau beli beberapa tick di atasnya atau pas di asnya, jual di pas di bidnya, nggak terlalu masalah karena volatilitasnya tidak tinggi. Tapi ketika kita mau scalping, ngejar saham-saham yang volatilitasnya tinggi, fluktuasinya tinggi, maka sangat-sangat berpengaruh, dan tips ini menurut gue sangat berguna banget ya, khususnya buat teman-teman yang scalping dan fase-fase market aktif, khususnya kayak jam 9. Kita tahu misalkan jam 9 pagi buka, itu kan harga pas khususnya untuk saham-saham yang digoreng kan pergerakannya bisa langsung naik drastis. Nah, itu caranya gimana untuk dapat barangnya? Taruh di harga beberapa tick di atasnya, misalkan 4 tick di atasnya gitu. Jadi misalkan harga open 120, langsung misalkan 124 gitu kita lakukan buy-nya, sehingga kemungkinan besarnya kita dapat gitu, meskipun kita nggak tahu ya harga dapatnya di berapa, bisa 120, 121, 123, 124 seperti itu. Jadi ketika kita telah melakukan buy atau sell, cek lagi trade list dan portofolionya apakah done atau open. Oke, tips gue sih itu aja. Jadi ketika kita khususnya yang cepat-cepat gini, ini perlu konsentrasi yang tinggi, perlu fokus yang tinggi, kalau perlu gadgetnya yang bagus juga, jaringannya bagus juga, sehingga meminimalisir ada nge-lag, ada error dan sebagainya kayak gitu sih. Oke, itu aja tips dari gua untuk scalping, khususnya ya untuk teman-teman yang suka hajar kanan, hajar kiri, yang main di saham-saham volatilitas tinggi.
disclaimer on, ini bukan untuk merekomendasikan saham atau seperti apa, tapi untuk memberikan informasi bahwa ada loh saham-saham seperti ini dan ada tips atau cara untuk buy dan sell mendapatkan profit dengan jangka waktu cuma beberapa menit atau beberapa jam, bahkan ada sampai beberapa detik juga. Oke, itu aja sekian dari gua. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Bye-bye.